Iya, silakan masuk. Bu. Siang, silakan duduk, Nak. Silakan duduk. Iya, siang. Iya. Apa kabarnya semuanya? Baik, Bu. Ya, di sini ada yang tahu kita di sini berkumpul untuk apa? Bimbingan. Ya, betul sekali. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, silakan Angel. Iya, duduk saja. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok yang akan kita bahas, yaitu menjalin persahabatan yang positif. Ya. Namun sebelum lanjut, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa asas yang perlu kita ketahui dalam bimbingan kelompok kita ini. Yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana anak-anak semua sukarela datang ke tempat ini. Atau adakah yang terpaksa datang ke tempat ini? Tidak ada. Ya, kemudian asas yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana anak-anak semua terbuka tentang apa yang dirasakan pada saat ini. Jangan ada yang dipendam. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas kekinian. Asas kekinian ini membahas tentang topik-topik yang populer dibahas saat ini. Kemudian asas yang keempat yaitu asas kenormatifan. Tentu dalam bimbingan kelompok kita ini, ya, jadi anak-anak semua kita sudah mengetahui asas-asas dalam bimbingan kita pada saat ini. Dalam bimbingan kita ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama. Jadi anak-anak semua akan berperan, memainkan peran dengan judul Teman Sejati. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam drama kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Cari pasangannya dua orang. Kalau tidak ada, berpasangan dengan ibu. Ya. Clue-nya yaitu mendekat, menjauh, tangkap. Mendekat, menjauh, tangkap. Ya, kita mulai ya. Menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Ya, kita ulang lagi. Tukaran. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Ya, silakan duduk. Di sini kita akan bermain peran. Ibu akan bagikan naskah kepada kalian semua. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mempelajarinya. Ya, itu naskahnya. Anak-anak semua pelajari. Ibu sudah tuliskan di situ siapa yang berperan di dalam drama itu. Jadi pelajari masing-masing ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Semuanya sudah dipelajari? Sudah. Sudah siap untuk masuk drama? Sudah. Ya, sekarang kita akan masuk drama. Ibu ambil kembali naskahnya ya. Ya, Bu.
Teman sejati. Adegan pertama di sekolah, tempat berkumpul sahabat. Para sahabat duduk bersama di taman sekolah. Mereka tampak bercanda dan tertawa bersama. Hari ini seru sekali ya rasanya kalau kita nggak bareng-bareng sekolah jadi sepi. Iya benar banget, makanya aku bersyukur banget berteman sama kalian semua. Setuju, kita kan sahabat sejati, senang selalu bersama. Ngomong-ngomong, gimana kalau nanti sore kita kumpul di rumah aku? Wah boleh tuh, tapi aku harus minta izin dulu ke orang tuaku. Iya, aku juga biar nggak dimarahin. Tapi kayaknya ini seru banget deh. Nggak seru kalau semuanya nggak ikut, harus lengkap dong. Semua sahabat setuju dan mereka berjanji untuk berkumpul sore itu. Adegan kedua, konflik dimulai. Sore harinya beberapa sahabat mulai berkumpul di rumah Triana. Namun pasca terlambat datang, ketika dia tiba dia tampak berbeda dan sedikit canggung. Pasca, kamu telat banget, ada apa? Maaf, tadi ada urusan. Lagi pula tadi aku dengar sesuatu. Maksud kamu apa, Pasca? Aku dengar kalau kalian sebenarnya gak suka berteman sama aku. Tunggu dulu, Pasca, itu semua gak benar. Kami gak ada niat itu kok. Iya, Pasca, kalau ada yang kalian bicarakan, itu juga karena kami peduli sama kamu. Pasca terlihat bingung dan sedikit emosi. Tapi aku dengar sendiri kalian bilang aku selalu merepotkan. Cindrawati mencoba menenangkan suasana. Pasca, mungkin tadi kamu salah dengar. Kita ini kan sahabat. Kalau ada apa-apa, ayo kita bicarakan sama-sama. Iya, Pasca, mungkin kamu salah dengar dan kita nggak ada yang mau nyakitin kamu. Pasca mulai menyadari kesalahannya dan menundukkan kepala. Maaf, mungkin aku terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Adegan ketiga, penyelesaian dan kesadaran arti persahabatan. Para sahabat saling menatap dan memahami bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari kesalahpahaman kecil. Sahabat itu harus saling percaya, Pasca. Kalau kita nggak saling percaya, kita nggak akan benar-benar jadi teman dong. Setuju, teman sejati itu saling memahami walaupun kadang ada masalah kecil. Maaf kalau kamu merasa kita kurang peduli. Pasca, kami semua sayang sama kamu. Iya, kita di sini bukan cuma bermain, tapi kita juga saling dukung. Jadi, ayo kita sama-sama perbaiki persahabatan kita. Pasca tersenyum dan mengaku. Kalian benar, maaf sudah menuduh kalian semua yang tidak-tidak. Terima kasih sudah memaafkan aku. Semua sahabat tersenyum dan saling memeluk sebagai tanda persahabatan mereka sejati. Adegan keempat, kembali bersama. Para sahabat kembali berkumpul, tertawa dan bermain bersama di rumah Triana. Mereka sadar bahwa persahabatan sejati adalah tentang kepercayaan dan saling mendukung. Nah, inilah yang namanya teman sejati. Kita nggak bakal biarin salah paham merusak hubungan kita. Sahabatan kita nggak akan hancur hanya karena kesalahan kecil. Setuju, kalau begitu, ayo kita rayakan kebersamaan ini. Ayo. Ya, jadi anak-anak semua kita sudah memerankan peran kita masing-masing. Perlu kita ketahui bahwa persahabatan adalah hubungan yang erat dan saling menguntungkan antara dua individu atau lebih. Dan anak-anak semua sudah memerankan perannya masing-masing. Ibu bertanya kepada anak-anak semua apa yang dipahami dari perannya masing-masing. Mulai dari Triana. Dalam persahabatan itu, Bu, kita harus saling mendukung satu sama lain. Menurut saya, Bu, persahabatan itu maaf dan memaafkan, Bu. Kalau menurut saya, Bu, persahabatan itu kita harus saling percaya. Kami bersahabat itu saling percaya. Kalau saya tuh dalam persahabatan itu harus saling percaya dan saling mendukung. Kalau saya, Bu, setelah memimpin kedua tadi, yang saya dapat pelajari yaitu dalam persahabatan
dalam persahabatan kita tidak boleh cepat tersinggung. Iya, betul sekali ya. Jadi dalam persahabatan itu kita harus saling mendukung, saling percaya, dan ketika ada masalah, walaupun kecil kita harus perbaiki baik-baik. Jangan langsung meninggalkan temannya. Ya mungkin itu saja bimbingan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita kembali ke beraktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya Bu. Iya, silakan Triana. Di sini saja Bu. Iya, di situ saja. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita sampai dalam doa, kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Triana. Terima kasih semuanya sudah datang. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat pagi. Selamat duduk. Silakan duduk. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, silakan duduk. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, terima kasih atas kesediaan dari Anda semua ini untuk melakukan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita memulai proses di pelayanan bimbingan kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai dalam doa. Ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Bu, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Sebelum kalian datang di sini, kalian dari mana saja? Dari bekas tempat, Bu. Kantin. Dan ada yang dari kantin. Dari mana lagi? Kalau Nelson dari mana? Dari pasar. Oh, oke. Semua dalam proses bimbingan kita pada hari ini ada 3 asas yang sama-sama yang kita pegang, yaitu yang pertama asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini berharap yaitu anak-anak semua dapat terbuka untuk menyampaikan pendapat atau keluhan dari anak-anak semua. Dan yang kedua, asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana anak-anak semua dengan sukarela datang di tempat ini untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Atau adakah yang datang di sini dalam keadaan terpaksa? Iya, Bu. Oke. Dan asas yang ketiga yaitu asas kekinian. Asas kekinian ini yaitu membahas tentang topik-topik atau permasalahan yang marak terjadi atau sedang terjadi pada saat ini. Nah, sudah tahu semuanya tentang asas-asas kan? Sudah. Ya, pada proses bimbingan kita pada hari ini, kita akan menggunakan teknik sosiograma. Nah, teknik sosiograma ini adalah teknik yang di dalamnya anak-anak semua akan bermain peran. Ibu akan membagikan kalian naskah drama. Di dalam naskah drama tersebut sudah ada peran kalian masing-masing. Ada nanti satu dari kalian yang akan membacakan narasi dari drama ini. Nah, dari tujuan dari naskah yang telah Ibu bagi, adapun tujuan kita melakukan drama yaitu anak-anak semua dapat memahami apa pentingnya untuk kita menjalin hubungan persahabatan yang positif. Ibu memberi kalian kesempatan 2 menit untuk membaca dan juga mempelajari peran kalian masing-masing. Silakan dipelajari. Adegan pertama, di sekolah tempat berkumpul para sahabat. Para sahabat duduk bersama di taman sekolah. Mereka tampak bercanda dan tertawa bersama. Hey guys, ngomong-ngomong, gimana kalau nanti sore kita kumpul lagi di rumahku, kita main bareng seperti biasa. Wah, boleh tuh. Tapi aku harus izin dulu ke orang tuaku. Aku juga, biar gak dimarahin. Tapi kayaknya seru banget deh. Enggak seru, kalau semuanya gak ikut harus lengkap dong. Semua sahabat setuju dan mereka berjanji untuk berkumpul sore itu.
konflik dimulai. Sore hari, beberapa sahabat mulai berkumpul di halaman rumah Nelson. Namun Pasca terlambat datang. Ketika dia tiba, dia tampak berbeda dan sedikit canggung. Pasca, aku kamu telat. Ada apa? Maaf, tadi aku ada urusan. Lagi pula, sebenarnya aku dengar sesuatu. Maksud kamu apa, Pasca? Aku dengar kalau kalian sebenarnya nggak suka berteman sama aku. Tunggu dulu, Pasca, itu semua nggak benar. Kami nggak ada niat itu kok. Iya, kalau ada sesuatu yang kami bicarakan, itu juga karena kami peduli sama kamu, Pasca. Pasca terlihat bingung dan sedikit emosi. Tapi aku dengar sendiri kalau kalian nggak suka berteman sama aku. Fitriwanti mencoba menenangkan suasana. Pasca, mungkin kamu salah dengar. Kita ini sahabat. Kalau ada yang nggak enak, lebih baik kita bicarakan. Iya Pasca, kamu tahu nggak ada dari kita yang bakalan nyakitin satu sama lain. Pasca mulai menyadari kesalahannya dan menundukkan kepala. Adegan ketiga, penyelesaian dan kesadaran arti persahabatan. Para sahabat saling menatap dan memahami bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari kesalahpahaman kecil. Sahabat itu saling percaya Pasca. Kalau kita saling curiga, kita gak akan benar-benar jadi teman. Setuju, teman sejati itu tidak akan meninggalkan satu sama lain walaupun kadang ada masalah kecil. Maaf kalau kamu merasa kita kurang peduli. Pasca, kami semua sayang sama kamu. Iya, Pasca, kita di sini bukan cuma buat main, tapi kita juga saling dukung. Jadi ayo kita mulai lagi. Jangan biarkan kesalahpahaman menghancurkan persahabatan kita. Pasca tersenyum dan mengangguk. Iya, kalian benar. Terima kasih ya sudah memaafkan aku. Semua sahabat tersenyum dan saling memeluk sebagai tanda persahabatan mereka semakin kuat. Adegan keempat, kembali bersama. Para sahabat kembali berkumpul, tertawa dan bermain bersama di halaman rumah Nelson. Mereka sadar bahwa persahabatan sejati adalah tentang kepercayaan dan saling mendukung. Nah, inilah yang namanya teman sejati. Kita nggak bakalan biarin salah paham merusak apa yang kita punya. Persahabatan sejati itu tidak akan merusak hanya karena kesalahpahaman yang kecil. Setuju. Kalau begitu, ayo kita rayakan kebersamaan ini. Ayo. Lampu perlahan redup, menandakan akhir dari kisah. Semua sahabat tetap bersatu, membuktikan bahwa teman sejati akan selalu ada dalam setiap keadaan. Ya, anak-anak semua, setelah kalian memainkan peran yang ada di dalam proses pembelajaran tadi, hal-hal apa saja yang dapat kalian pelajari tentang arti persahabatan? Misalnya dari Pasca, apa yang kamu dapat pelajari tentang arti persahabatan setelah menjadi orang? Yang saya lakukan yaitu kita dalam persahabatan kita tidak boleh menilai teman kita terlalu cepat. Tidak boleh menilai teman kita terlalu cepat. Kalau dari Diana, saya itu dalam persahabatan itu kita harus saling mendukung sama sama. Dari Renja, kita harus saling percaya dan syukur. Mendukung dari Iren. Dalam persahabatan kita tidak akan pernah meninggalkan walaupun ada kesalahpahaman kecil. Kalau dari Luna, selalu dalam persahabatan kita harus saling percaya dan saling mendukung. Dan Nelson, Kalau saya dalam persahabatan, kita harus saling menopang dan harus saling percaya. betul. Jadi dari semua persahabatan itu adalah hubungan yang erat dan juga hubungan yang saling menguntungkan antara dua individu atau lebih. Contohnya hubungan persahabatan Pasca dan juga Triana atau hubungan persahabatan dari kalian dalam ruangan ini. Dan di dalam persahabatan juga itu ditandai dengan adanya rasa saling menghargai, saling menolong.
depan kita akan kembali berkumpul di ruangan ini untuk membahas topik yang berbeda dari topik hari ini. Untuk mengakhiri bimbingan kita, adakah yang bisa memimpin kita dalam doa? Nah, silakan Pastor. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Jalan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, pertama-tama Ibu mau berterima kasih kepada kalian karena kalian datang ke tempat hidup pada hari ini. Namun sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, tolong salah satu dari yang mengikuti kita dalam doa. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Angel. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kalian datang ke sini, aktivitas sebelumnya apa? Adakan dulu Mama, Bu. dari perpustakaan dulu. Oke, kalian tahu tidak apa tujuan kita pada hari ini? Melakukan bimbingan kelompok. Oke, kita akan melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Kita akan melakukan praktik sosialama. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan beberapa asas-asas. Pertama, asas keterbukaan, di mana kalian akan terbuka menyampaikan pendapat kalian pada hari ini. Kemudian asas kesukarela, kalian datang ke sini tanpa adanya paksaan. Kemudian asas kenormatifan, di mana kita akan melakukan tindakan atau keputusan sesuai dengan norma yang ada. Oke, apa kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, itu Ibu akan membacakan, Ibu akan membagikan naskah ini. Ibu akan kasih waktu 2 menit kalian pelajari ya. Ibu. Oke, itulah naskah kalian. Tolong dipelajari. Ibu kasih waktu 2 menit. Hari ini seru sekali ya. Rasanya kalau kita nggak bareng-bareng, sekolah jadi sepi. Iya, makanya aku senang banget berteman sama kalian semua. Iya, setuju. Kita kan sahabat sejati, susah senang bareng. Hey guys, ngomong-ngomong, gimana kalau nanti sore kita kumpul di rumahku, kita main bareng seperti biasa. Wah, boleh tuh. Tapi aku harus minta izin dulu ke orang tuaku. Iya, aku juga. Biar nggak dimarahin. Tapi kayaknya seru banget deh. Nggak seru kalau semuanya kayak harus lengkap dong. Semua sahabat setuju dan mereka berjanji untuk berkumpul sore itu. Adegan kedua konflik dimulai. Sore hari, beberapa sahabat mulai berkumpul di halaman rumah Nelson. Namun, Pasca terlambat datang. Ketika dia tiba, dia tampak berbeda dan sedikit canggung. Aska, kamu kok telat banget, ada apa? Iya, tadi aku ada urusan. Lagi pula aku dengar sesuatu yang buat aku ragu datang ke sini. Maksud kamu apa, Pasca? Dengar kalau kalian sebenarnya gak suka berteman sama aku. Milka dan Angelica terkejut, merasa disalahpahami. Pasca, kamu gak pernah. Ini gak ada niat itu kok. Iya, kalau ada yang sesuatu kami bicarakan, itu juga karena kami peduli sama kamu, Pasca. Pasca terlihat bingung dan sedikit emosi. Tapi aku dengar sendiri kalau kalian gak suka berteman sama aku. Fitra mencoba menenangkan suasana. Pasca, mungkin tadi kamu salah dengar. Kita ini kan sahabat. Kalau ada apa-apa yang kurang baik, ayo kita bicarakan sama-sama. Iya Pasca, kamu tahu nggak ada dari kita yang bakal nyakitin satu sama lain. Pasca mulai menyadari kesalahannya dan menundukkan kepala. Maaf, mungkin aku terlalu cepat menilai kalian semua. Adegan ketiga, penyelesaian dan kesadaran arti persahabatan. Para sahabat saling menatap dan memahami bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari kesalahpahaman kecil. Sahabat itu harus saling percaya, Pasca. Kalau kita saling curiga, kita nggak akan benar-benar jadi teman dong. Setuju.
Sahabat sejati itu tidak akan meninggalkan satu sama lain karena persahabatan kecil. Maaf kalau kamu merasa kita kurang peduli. Pasca, kami semua sayang sama kamu. Iya Pasca, kita di sini bukan cuma buat main, tapi kita saling peduli. Jadi, ayo kita perbaiki persahabatan kita. Kita jangan biarkan kesalahpahaman menghancurkan persahabatan kita. Kalian benar, maaf sudah menuduh kalian yang tidak bijak. Terima kasih sudah maafkan aku. Semua sahabat tersenyum dan saling memeluk sebagai tanda persahabatan mereka semakin kuat. Adegan keempat, kembali bersama. Para sahabat kembali berkumpul, tertawa, dan bermain bersama di rumah Nelson. Mereka sadar bahwa persahabatan sejati adalah tentang kepercayaan dan saling mendukung. Nah, inilah yang namanya teman sejati. Kita gak bakalan biarin salah paham merusak apa yang kita punya. Persahabatan kita tidak akan hancur hanya karena kesalahpahaman kecil. Setuju, kalau begitu ayo kita rayakan kebersamaan ini. Lampu perlahan redup menandakan akhir dari kisah mereka. Semua sahabat tetap bersatu, membuktikan bahwa teman sejati akan selalu ada dalam setiap keadaan. Itulah bimbingan kita pada hari ini. Apa kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian pahami dari peran yang kalian terangkan dulu? Sahabat sejati itu tidak akan saling meninggalkan. Menurut saya itu persahabatan itu bukan yang berat antara dua individu atau diri yang saling membutuhkan. Yang saya dapatkan dari peristiwa sebelumnya itu tidak cepat menilai kalau berbeda. Menurut saya itu yang namanya sahabat sejati itu tidak ada masalah dibicarakan dengan baik-baik. Saya itu kebersamaan intinya. Menurut saya, sahabat sejati itu saling mempercayai dan saling mendukung. Kalau menurut saya itu sahabat itu harus saling percaya dan saling mendukung. Jadi kalian sudah pahami ya tentang persahabatan. Ya, persahabatan itu dimana saling menguntungkan, saling menghormati, saling menghargai, maaf dan memaafkan. Jadi ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin dipertanyakan? Oke, ibu harap kalian dapat menanamkan nilai-nilai positif dalam persahabatan dalam lingkungan kalian. Oke, baik. Inilah akhir dari bimbingan kita pada hari ini. Salah satu dari kalian cukup keterangan. Oke, silakan. Kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Nak. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, pagi, silahkan masuk. Pagi, Bu.
Adegan pertama, para sahabat duduk bersama di taman sekolah. Mereka tampak bercanda dan tertawa bersama. Hari ini air sekali ya. Rasanya kalau kita nggak bareng-bareng, sekolah jadi sepi. Iya, senang banget bertemu sama kalian semua. Iya, setuju. Kita kan sahabat sejati, susah senang selalu bareng. Guys, ngomong-ngomong gimana kalau nanti sore kita kumpul lagi di rumahku yuk, kita main bareng. Wah, boleh tuh, tapi aku harus minta izin dulu ke orang tuaku. Aku juga biar nggak dimarahin. Tapi kayaknya seru banget deh. Nggak seru kalau semuanya nggak ikut sama Simpak dong. Semua sahabat setuju dan mereka berjanji untuk berkumpul sore itu. Sore harinya, beberapa sahabat mulai berkumpul di rumah Nelson. Namun, pasca terlambat datang, ketika dia tiba, dia tampak berbeda dan sedikit canggung. Pascal, kamu kok telat banget? Ada apa? Iya, tadi aku ada urusan lagi pula. Sebelum kesini aku dengar sesuatu. Maksud kamu apa, Pascal? Aku dengar kalau kalian sebenarnya nggak suka berteman sama aku. Tunggu dulu, Pascal. Tersebut nggak benar, tapi nggak ada niat itu kok. Iya, Pascal, kalau ada yang kami bicarakan tentang kamu, itu juga karena kami peduli sama kamu. Pasca terlihat bingung dan sedikit emosi. Tapi aku dengar sendiri kalau kalian nggak suka berteman sama aku. Fitra mencoba menenangkan suasana. Pascal, mungkin tadi kamu salah dengar. Kita ini kan sahabat. Kalau ada apa-apa, ayo kita bicarakan sama. Iya, kamu tahu, nggak ada dari kita yang nyakitin satu sama lain. Pasca mulai menyadari kesalahannya dan menundukkan kepala. Maaf, mungkin aku terlalu cepat menilai kalian semua. Para sahabat saling menatap dan memahami bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari kesalahpahaman kecil. Sahabat itu saling percaya, Pasca. Kalau kita saling curiga, kita nggak akan benar-benar jadi teman. Setuju, sahabat sejati tidak akan meninggalkan satu sama lain hanya karena kesalahpahaman kecil. Maaf kalau kamu merasa kita kurang peduli sama kamu. Pascal, kami semua sayang sama kamu. Iya, Pascal, kita datang di sini bukan cuma buat main, tapi kita juga saling peduli. Maaf, sudah menuduh kalian yang tidak. Terima kasih sudah memaafkan aku. Semua sahabat tersenyum dan saling memeluk sebagai tanda persahabatan mereka semakin kuat. Para sahabat kembali berkumpul, tertawa dan bermain bersama di rumah Nelson. Mereka sadar bahwa persahabatan sejati itu adalah tentang kepercayaan dan saling mendukung. Nah, inilah yang namanya teman sejati. Persahabatan kita nggak akan hancur hanya karena kesalahpahaman. Setuju, kalau begitu ayo kita rayakan kebersamaan ini. Lampu perlahan redup menandakan akhir dari cerita. Semua sahabat tetap bersatu, membuktikan bahwa teman sejati akan selalu ada dalam setiap keadaan. Tamat. Ya, setelah mendengarkan kalian, sekarang kalian masing-masing apa yang bisa kalian dapat atau apa yang kalian bisa pelajari dari pelajaran yang kalian sudah lakukan. Dan kira apa yang bisa kalian pelajari? Sahabat sejati itu tidak akan meninggalkan hanya karena kesalahpahaman kecil. Menurut saya tidak cepat menilai. Persahabatan itu hubungan yang saling menguntungkan dalam persahabatan. Kalau saya itu sahabat itu harus saling percaya dan saling mendukung. Saya itu sahabat itu harus saling percaya dan